Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Nuda, berasal dari Universitas Islam Kadiri. Di sini saya mengikuti lomba inovasi dan teknologi individu tidak berkelompok dan saya mengangkat berjudul Sistem Pakar Diagnosis dan Pencegahan Stunting pada Balita menggunakan metode Fatwed Training berbasis website. Berikut panduan dan latar belakang di mana perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di bidang kesehatan. Namun di tengah perkembangannya terdapat masalah kesehatan masyarakat yang butuh perhatian khusus, yaitu stunting. Di mana stunting merupakan masalah kesehatan yang serius dan umumnya terjadi pada periode pertumbuhan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun. Bahaya stunting antara lain terhambatnya pertumbuhan fisik dan risiko terhambat perkembangan kognitif dan motorik, sehingga berdampak negatif terhadap kemampuan belajar dan produktivitas di masa dewasa. Dampak jangka panjangnya dari stunting antara lain peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Berkutai bahwa Presiden Prabowo Subianto atau presiden kita pada saat ini juga mengangkat program unggulannya, yaitu menurunkan prevalensi stunting, di mana program perunggulannya termasuk yang saya ketahui yaitu tentang makan gratis, di mana setiap eh, sekolah juga mendapatkan makanan gratis, di mana setiap makan itu disisipi gizi-gizi untuk meningkatkan gizi pada anak-anak yang ada di sekolah. Seperti itu. Kemudian di sini rumusan masalah juga tujuan penelitian. Pertama, bagaimana merancang suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosis dan mencegah stunting pada balita dengan menggunakan metode Fatwa Training berbasis website. Yang kedua, bagaimana menganalisis dan memperoleh data untuk mendiagnosis stunting pada balita. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasi sistem pakar berbasis website yang dapat mendiagnosis dan mencegah stunting pada balita. Tujuan penelitiannya sama, yaitu yang pertama merancang suatu sistem pakar untuk mendiagnosis penjagaan stunting pada balita berbasis website dengan menggunakan metode web training. Yang kedua, menganalisis dan memperoleh data relevan untuk mendiagnosis dan mencegah stunting pada balita berbasis website guna dapat mereka perkembangan prevalensi stunting dalam suatu daerah tersebut. Dan yang ketiga, mengimplementasi sistem pakar berbasis website yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mencegah stunting pada balita. Berikut manfaat penelitian. Yang pertama, dengan adanya sistem pakar ini, pengguna atau orang tua dapat mengenali status gizi dan risiko stunting sejak dini pada balita. Oh ya, perlu diketahui bahwa pengguna pengguna itu nanti untuk usernya itu nanti ada admin, di mana admin itu adalah kadar posyandu dan user itu adalah user adalah orang tua balita dan nanti yang ada eh, pengguna yang ketiga ya itulah adalah sebagai tamu, di mana tamu ini tidak perlu login atau masukkan username atau kata sandinya. Berikutnya, menjadikan kadar sandi sebagai admin dalam sistem pakar ini lebih efektif dan efisien dalam memerlukan, rekapitulasi data balita. Ya, baik perlu diketahui bahwa setiap posyandu yang saya tahu masih eh, manual dalam mengisi datanya atau menginputkan sebuah nama-nama balita itu masih menggunakan buku. Kita biasanya menggunakan buku KMS seperti itu.
Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penerapan sistem pakar berbasis website di bidang kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan pertumbuh kembang anak dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang kelima, mendukung program unggulan pemerintah dalam penanggulangan stunting, khususnya dalam aspek edukasi dan pencegahan dini melalui teknologi digital. Dan yang keenam, ya ini, saat ini orang tua balita memantau perkembangan anak melalui buku KMS. KMS atau yang tadi saya sebut masih manual, yang dimana yang tercatat di dalam buku KMS itu ada grafik perkembangan balita yang diukur berdasarkan umur, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin secara manual dalam bentuk fisik. Bukunya dalam bentuk fisik, sehingga rentan hilang, basah, atau tersobek. Oleh karena itu, dengan adanya sistem pakar ini, orang tua balita tuh dapat memantau perkembangan anak secara sistematis melalui mobil atau desktop. Seperti itu. Yang berikutnya, tinjauan pustaka. Perlu diketahui ya tadi, stunting merupakan isu serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Stunting merujuk pada kondisi di mana pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat karena faktor-faktor seperti kurang gizi, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Stunting tidak hanya berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga meningkatkan kerentanan mereka terhadap penyakit dan gangguan dalam perkembangan otak pada anak. Dalam jangka pendek, stunting mengakibatkan kegagalan dalam pertumbuhan fisik serta menghambat perkembangan kognitif dan motorik pada anak. Ya, perlu diketahui, dalam dunia medis sebenarnya tuh untuk dikatakan stunting itu udah mencapai tahap 2. Untuk tahap satunya itu disebut stunted. Untuk stunting itu sebenarnya ke tahap 2. Cuman dalam bahasa awam atau keseharian orang menyebutnya itu stunting. Di situ ya perlu diketahui ya untuk itu terus berikutnya. Nah, ini untuk data-data saya ambil dari Bapeda Kota Kediri, di mana Kota Kediri pada tahun 2024, pada tahun 2024 bulan November terdapat 698 balita yang terkena stunting dari 40.660 balita yang sudah diperiksa dan mengalami penurunan 13 balita dibandingkan September 2024. Terdapat 28 kelurahan dan zero stunting atau 60,87%. Di mana setiap bulan itu mengalami lumayan penurunan, cuman ini masih dikatakan, ya menurut saya masih dikatakan tinggi pada data ini. Seperti itu. Berikutnya, aspek sistem atau sistem pakar. Di mana sistem pakar itu adalah eh sistem yang merupakan aplikasi komputerisasi yang berusaha menentukan proses penalaran seorang ahli, memecahkan masalah spesifik, dan membuat suatu keputusan atau kesimpulan karena pengetahuannya disimpan dalam basis pengetahuan untuk proses pemecahan masalah. Ya, perlu ditahu sistem pakar itu adalah sistem yang berdasarkan komputerisasi, di mana sistem pakar berdasarkan komputerisasi di mana meniru seorang pakar. Nah, untuk sistem pakar yang saya buat ini itu berdasarkan pakarnya yaitu pakar ahli gizi atau eh, tenaga kesehatan. Seperti itu. Berikut kategori dan ambang batas status gizi anak.
Eh, Perlu diketahui untuk penentuan penentuan stunting itu indeksnya atau indeksnya atau kategorinya yaitu TB per U atau tinggi badan menurut umur. Mana ya ini perlu kita tahu ada sangat pendek itu dikatakan stunting. Sebenarnya itu dikatakan stunted untuk di dunia medisnya, maksudnya di kalangan medis itu sebenarnya dikatakan stunted. Kemudian untuk pendeknya itu sangat pendek dan pendek ini yang dikatakan stunted, tapi untuk bahasa keseharian atau bahasa awamnya itu dikatakan stunting seperti itu. Kemudian ada penunjang-penunjang lainnya yaitu ada berat badan menurut umur dan juga indeks massa tubuh seperti itu. Berikutnya metodologi penelitian. Di mana metode penelitian di sana saya membuat waterfall atau air terjun di mana yang pertama saya rekrutmen atau analisa data, kemudian saya eh, pada analisa data ini saya melakukan wawancara dan juga observasi, ya wawancara pada pakar yaitu pakarnya ahli gizi, dan observasinya yaitu di Posyandu Dandangan Kota Kediri. Kemudian setelah menganalisa, kemudian saya mendesain. Dan setelah mendesain, untuk berikutnya saya mengimplementasi dan juga setelah berikutnya itu verifikasi atau pengujian. Dan berikutnya maintenance. Berikutnya ada use case eh, untuk tadi yang saya bilang untuk usernya ada tiga, di mana ada admin, user, dan juga tamu. Untuk adminnya itu adalah kader posyandu, untuk usernya adalah orang tua balita. Di mana admin dapat mendiagnosis, melihat data diagnosis, mengedit profil atau melihat profil, eh, melihat data pengguna, dan melihat panduan-panduan dalam sistem. Dan untuk user itu tidak dapat mendiagnosis dan cuma dapat eh, melihat data diagnosis, mengedit profil atau profilnya mereka sendiri, dan melihat panduan. Di mana panduan ini maksudnya tentang sistem pakar, seperti itu. Berikutnya ada tamu. Tamu itu dapat mendiagnosis. Bedanya apa dengan admin? Tamu itu tidak dapat menyimpan data atau melihat data user. Mereka cuma dapat mendiagnosis. Nanti ada hasilnya sekian-sekian seperti itu. Dan berikutnya activity diagram diagnosis. Di mana yang pertama itu login, memilih menu diagnosis, input data balita sesuai dengan identitas data pengguna, validasi data pengguna, tidak jika data tidak sesuai, maka kembali ke input data balita. Jika data sesuai, jika data tersebut sesuai atau ya, sistem akan menampilkan hasil diagnosis dan rekomendasi yang sesuai. Data sesuai, kemudian kalau data tersebut sesuai, akan menyimpan, kan si admin itu akan menyimpan data diagnosis. Jika tidak, akan menginputkan kembali. Seperti itu. Kemudian ada rule-nya dengan logika if then. Rule ini dibuat
dengan menggunakan bahasa komputer yang diambil dari eh, tadi tabel kategori dan ambang batas. Ya, ini seperti ini ada ambang batas untuk ada ambang batas min standar deviasi, min 3 standar deviasi, atau biasa disebut Z-score. Di sini untuk penentu stunting, tabel ini berikutnya tabel eh, status gizi, berat badan menurut umur, ada berat badan sangat kurang, berat badan normal, dan risiko berat badan lebih. Berikut untuk stunting, stunting ada sangat pendek, pendek, normal, tinggi. Untuk dikatakan stunting ini, dikatakan stunting itu sangat pendek dan pendek. Seperti itu. Berikutnya ada tabel rule berat badan menurut tinggi badan dan juga indeks massa tubuh itu sama, ada gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih dan obesitas. Itu. Berikutnya discussion tree atau eh, pohon keputusan, di mana ada stunting tadi atau TB per U, eh, status gizi BB per U, dan status gizi BB per TB dan IMT per U. Seperti itu. Nah, untuk halaman utamanya itu ada ini halaman utamanya di mana di sini ada kayak eh terkait layanan di mana kayak fitur-fitur apa saja yang perlu diketahui pengguna dan juga ada eh, navigasi navigasi tentang ini ada tentang stunting di mana pengguna dapat mengetahui pencegahan stunting, dampak resiko stunting, dan juga faktor-faktor pengenaan stunting atau apa. Aku lupa juga untuk halaman utamanya ini. Ini halaman login, mana user dapat login dengan email atau nomor telepon, dan juga dapat melupakan kata sandi. Untuk lupa kata sandi ini nih, ini nanti akan masuk ke email masing-masing user. Ada registrasi sama. Nah, untuk halaman dashboard admin. Untuk halaman dashboard admin ini di sini eh, ada grafik di mana untuk grafik yang pertama adalah grafik P atau menampilkan hasil indikasi stunting pada setiap bulan. Ini ya contoh pada bulan Juli 2025. Kalau misalnya di bulan depan itu bisa berganti ke Agustus, bisa lagi ke September, Oktober, hingga seterusnya. Itu berdasarkan setiap bulannya. Dalam grafik P ini dibagi menjadi tiga. Ada sangat pendek, pendek, dan juga normal. Seperti itu. Untuk grafik ini ada berikut yang kedua ada total gendernya pada setiap bulan yang telah diperiksa, laki-laki maupun perempuan. Untuk bar yang sebelah kiri itu adalah menunjukkan eh, total total gender yang terkena stunting dan untuk sebelah kanannya adalah total periksanya. Seperti itu. Dan di bagian atasnya ada ini ada maksudnya ini tadi kiri dan kanan dan bagian atas ini ada jumlah balita yang telah diperiksa pada setiap bulannya, indikasi stunting, ini contohnya 2 anak dan persentase persentase stuntingnya. Toh ini 40%.
Oke, ini untuk dashboard adminnya. Yang berikutnya untuk halaman diagnosis stunting admin. Di sini halaman diagnosis admin ini digunakan untuk dua user, di mana satu adalah admin, yang kedua adalah tamu. Tapi tamu itu nanti tidak dapat menyimpan data diagnosis ini. Berikan cuma hanya mendiagnosis, menghitung kalau kalau terusia ini, cuman berikan tidak dapat menyimpan data. Seperti itu. Nanti eh, akan admin akan memasukkan ID pengguna. ID pengguna ini diambil dari data pengguna. Kalau data penggunanya ini tidak benar atau salah, maka data tidak dapat tersimpan. Kalau data pengguna ini benar, maka data dapat tersimpan. Dan untuk kriteria utamanya untuk menentu stunting itu ada yang setahu saya ada empat, yaitu jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan. Nah, untuk lingkar kepala, lingkar lengan ini hanya penunjang, di mana eh, setiap posyandu juga akan mengukur lingkar kepala dan lingkar lengannya, lingkar lengan pada balita. Di sini akan menghasilkan IMT atau indeks masa tumbuh balita secara otomatis berdasarkan eh, berat badan dan juga tinggi badan itu tadi. Ini tombol inputnya atau generate diagnosisnya akan muncul di sisi sebelah sini. Berikutnya akan menampilkan tingkat stuntingnya dan status gizi yang lain beserta rekomendasi. Nah, ini beserta rekomendasi diagnosis. Nah, untuk kolom ini atau pada di bawah from diagnosis nanti ini ada kalkulator usia, di mana admin jika tidak tahu umur balita dapat memasukkan tanggal lahirnya beserta tanggal lahirnya beserta tanggal sekarang. Nanti dapat menghitung umurnya, umur balita tersebut. Itu yang berikutnya halaman dashboard user. Untuk halaman dashboard user ini eh, terkait pemeriksaan. Jadi berapa kali dia periksa contohnya di posyandu A itu berapa kali. Contoh di sini 26 diagnosa berarti 26 kali dia eh, melakukan pemeriksaan. Dan untuk eh, sini ada menampilkan tingkat stuntingnya, tingkat stunting terakhir, status gizi indeks masa tumbuh yang terakhir, dan juga status gizi berat badan menurut umur yang terakhir, dan juga status gizi berat badan menurut tinggi badan yang terakhir. Yang di bawah ini adalah grafik perkembangan status gizi balita. Di mana grafik ini akan muncul di bawah ini akan memunculkan grafik-grafik eh, sesuai hasil inputan, si admin tersebut. Untuk yang berikut adalah pengujian akurasi dengan pendekatan conversion matrix. Dataset 209 balita berasal dari Puskesmas Prambon, Kabupaten Nganjuk. Perlu ketahui untuk datasetnya saya ambil dari Puskesmas Prambon, eh, dari ahli ahli gizi dari Puskesmas Prambon. Untuk pengujian akurasi ini saya bandingkan perhitungan dari pakar dengan sistem saya. Contoh di sini ada tinggi badan menurut umur dengan eh, dengan apa kesalahan dua yaitu 207 kan
karena saya bagi dengan 209. Jadi 0,99,4 dan untuk tingkat akurasinya 99,4%. Untuk status gizi yang lain sama seperti itu. Untuk kesalahan yang apa ya? Kesalahan atau eh, dalam sebuah data saya yang bandingkan dengan data pakar itu ada untuk BB per U itu ada satu, untuk BB per TB ada tiga, dan IMT juga sama ada tiga. Berikut. Baik, terima kasih dari penjelasan mengenai inovasi saya. Harapannya inovasi ini dapat eh, diterapkan dalam jangka panjang, khususnya eh, di posyandu-posyandu kader, posyandu-posyandu kabupaten dan kota Kediri. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.